Oke, kita langsung mulai ya. Otot. Nah, kalau Anda dengar kata ini, apa sih yang kepikiran? Mungkin binaragawan gitu ya, yang kekar. Atau atlet, atau malah jangan-jangan ada sedikit rasa gimana gitu. Kayaknya kok cuma soal kekuatan fisik aja. Hmm, Kurang intelek mungkin. Tapi gimana kalau kita coba lihat otot ini dari sudut pandang lain? Sesuatu yang lebih dasar buat kita hidup dan bertindak di dunia ini. betul sekali. Sumber-sumber kita hari ini kan fokusnya di bab 1, memberi dan menerima ya. Itu ngajak kita mikir lebih jauh dari sekedar otot sama dengan fisik. Otot itu kunci banget kemampuan kita buat interaksi sama dunia. Kunci ya. Iya, dari hal sepele sampai yang paling penting, sampai akhir hidup kita. Ada kutipan bagus nih dari ahli saraf Charles Sherrington. Di sumber ini dibilang, intinya gini, satu-satunya cara kita bisa ngapa-ngapain di dunia fisik, itu ya dengan gerakin sesuatu. Oke, balik yang kompleks ini ya, antara memberi, kayak usaha, tenaga, bahkan pengorbanan mungkin, dan menerima, ya kekuatan fisik itu sendiri, identitas, atau bahkan nanti kita lihat hubungan sama yang di atas. Hmm, Kita telusuri dinamika memberi dan menerima ini lewat kacamata otot, dari zaman modern sampai Yunani kuno, khusus buat Anda. Nah, sumbernya langsung ngasih tantangan menarik nih di awal. Katanya pas dengar otot, jangan langsung bayangin Arnold Schwarzenegger. Oh ya, terus siapa? Coba pikirin nenek Anda. Katanya gitu. Nenek. Kenapa nenek? Nah, ini buat geser perspektif kita. Biar kita paham, otot itu bukan cuma soal performa puncak atlet, tapi soal kemampuan dasar buat hidup sehari-hari, soal menerima kemandirian lewat kemampuan fisik yang kita beri perhatian lewat latihan misalnya. Oke. Menarik. Coba kita gali lagi soal tantangan itu. Kenapa sih kok pandangan kita soal otot seringkali sempit banget atau malah agak negatif gitu rasanya? Sumbernya bilang latihan beban kan makin populer nih, tapi Tapi, jumlah orang yang benar-benar fokus latihan beban sebagai latihan utama ternyata nggak sebanyak itu. Ada apa ya sebenarnya? Kok kayaknya otot ini agak kurang dihargai gitu secara umum? ini ada jejak sejarahnya sih, lumayan panjang. Sumbernya nyebut gimana kedokteran kuno dulu, misalnya Galen, itu cenderung mandang rendah aktivitas atletik yang fokus ke otot. Oh, dari dulu udah gitu ya? Iya. Dan pandangan ini dalam bentuk lain ternyata bertahan cukup lama loh. Bahkan pas abad ke-20, waktu kampanye kebugaran jantung, kardio, lagi gencar-gencarnya, Latihan otot gimana? latihan kekuatan sering dipandang sebelah mata. Ada contoh menarik dari Kenneth Cooper, tahu kan yang nulis buku Aerobics tahun 68 itu? Populer banget. Iya, tahu. Nah, dia awalnya bilang latihan beban itu kayak ngecat mobil baru, padahal mesinnya perlu diperbaiki. Wah, dalam juga ya perumpamaannya. Merendahkan banget gitu. Tapi apa dia gitu terus? Nah, ironisnya enggak. Sumber nyatet, si Cooper ini justru pas sudah tua, malah rutin latihan beban juga. Oh gitu. Iya, tapi ya itu, warisan pandangan yang kurang positif ini kayaknya masih nempel. Sumber nunjukin, di dunia medis aja secara umum, otot itu belum dapat perhatian seintensif, katakanlah jantung atau paru-paru. Maksudnya? Belum ada spesialisasi medis khusus otot kayak kardiologi buat jantung, terus ngukur massa otot atau kekuatan otot itu jarang jadi pemeriksaan rutin standar. Di banyak fakultas kedokteran juga kuliah soal olahraga dan latihan fisik itu masih minim atau malah nggak wajib. Menarik ya. Jadi kayak ada semacam pengabaian historis gitu yang bikin kita jadi kurang menghargai peran vital otot buat kesehatan kita semua. Padahal kan otot itu tempat kita secara aktif memberi usaha buat menerima kesehatan dan fungsi tubuh. Bisa dibilang gitu, iya. Dan ini ngaruh juga ke kebijakan loh. Sumbernya nyorot gimana sistem kesehatan, asuransi di banyak negara itu belum optimal dukung dokter buat ngeresepin latihan fisik. Oh, padahal bukti manfaatnya banyak ya. Banyak banget. Tapi ya gitu, kayak ada bias historis yang bikin kita lebih fokus ke memperbaiki yang udah rusak daripada membangun dan memelihara kekuatan lewat otot. Kurang preventifnya di situ mungkin. Nah, ini nyambung ke poin penting berikutnya dari sumber Anda. Otot itu bukan cuma soal kekuatan kasar atau penampilan. Ada hubungan erat banget antara pikiran sama otot. Sumbernya malah bilang gagasan pikiran vers tubuh itu omong kosong kalau lihat cara kerja otot. Bisa dijelasin dikit nggak? Tentu. Gini deh, coba gerakan simpel aja, angkat tangan, mau nyentuh bahu. Hmm. Nah,
Pas Anda lakuin itu, otot bisep di lengan atas itu memberi kontraksi, dia memendek. Oke. Sementara otot tricep yang di belakang lengan itu dia menerima sinyal buat rileks, memanjang. Iya, iya. Sekarang coba lurusin lagi lengannya. Nah, perannya kebalik. Tricepnya yang kontraksi, bisepnya rileks. Ini kayak tarian simetris gitu, yang diatur sistem saraf kita terus-menerus. Dialog konstan antara memberi perintah dan menerima respons, antara memberi tegangan dan menerima relaksasi. Wah, tarian memberi dan menerima yang terjadi tiap detik kita gerak ya. Jadi misahin pikiran yang ngasih instruksi dari otot yang nerima dan ngasih respons gerak itu secara dasar nggak pas dong ya. Tepat banget. Otot itu kan perwujudan fisik dari niat kita. Mereka itu penerima sinyal dari otak sekaligus pemberi aksi ke dunia luar. Jadi konsep dualisme pikiran tubuh itu ya runtuh aja di sini. Otot itu secara inheren sistem neuromuskular. Pikiran sama otot itu ya satu kesatuan fungsi. Nah, dari sini nih, dari pemahaman dasar ini, sumber yang Anda bagi ini bawa kita lompat agak jauh. Tapi seru banget. Balik ke Yunani kuno. Iya, jauh ya. Ini ternyata punya dimensi lain lagi. Ada kaitannya sama ritual agama dan pengorbanan. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal olahraga kuno sih. Betul. Sumber ini ngenalin kita ke pemikiran Charles Stocking. Orangnya unik nih, latar belakangnya double. Studi klasik Yunani kuno sama kinesiologi. Itu loh ilmu gerak tubuh. Oh, keren. Klasik dan kinesiologi. Nah, penelitiannya, kayak yang diulas di sumber ini, ngasih interpretasi menarik soal Olimpiade kuno. Contohnya, lomba lari cepat yang namanya stadion. Menurut Stocking, ini bukan cuma adu lari cepat biasa. Bukan sekedar adu cepat. Terus apa dong? Kayaknya peran atletnya lebih dari sekedar menang lomba ya. Kayak ada unsur memberi kembali ke komunitas atau dewa gitu. Nah, interpretasi Stocking dari sumber ini nunjukin gitu. Puncak lomba stadion itu bukan pas lewatin garis finish, tapi momen setelahnya. Oh ya? Pemenangnya itu dapat kehormatan buat ngambil obor dari pendeta, terus nyalain api di altar pengorbanan buat dewa Zeus. Wah, jadi dia kayak perwakilan gitu. Iya, dalam tindakan itu, si atlet yang udah memberikan usaha fisiknya maksimal, dia jadi wakil komunitas. Dia memberikan persembahan korban, biasanya hewan besar kayak banteng, itu kan simbol kemakmuran, prestis, ke dewa atas nama semua orang. Jadi, kemenangan fisik itu jadi cara buat ngasih sesuatu yang berharga ke dewa, terus sebagai gantinya, komunitas nerima berkat atau pengakuan dari dewa, gitu ya? Kira-kira gitu. Sumber nyebut ini bagian dari ekonomi prestis, semacam sistem tukar-menukar simbolis antara manusia sama dewa. Dan usaha fisik atletik jadi mata uangnya. Jadi bukan cuma soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling layak memberi persembahan terbaik lewat performa fisiknya. Perjuangan kolektif ya jadinya. Betul, perjuangan kolektif dalam bingkai ritual. Seluruh komunitas ikut menerima manfaatnya, termasuk nanti pas pesta makan daging kurbannya bareng-bareng. Usaha fisik individu jadi pemberian komunal. Wah, keren banget konsepnya. Gagasan kalau kekuatan fisik itu nyambung sama memberi, usaha, pengorbanan, dan menerima status anugerah ilahi ini ternyata lebih tua lagi ya. Sumber bilang ini udah ada di epos Homer, Iliad, sama Odyssey. Analisis Tolkien yang dikutip sumber memang nyorot ke sana. Bahasa Yunani kuno di karya Homer itu ternyata punya paling nggak 8 kata beda buat nunjukin nuansa kekuatan. 8 kata? Banyak juga ya? Iya, ini nunjukin pemahaman yang jauh lebih kompleks dari sekedar kuat atau lemah. Ada kekuatan yang murni manusiawi, hasil latihan atau bawaan lahir. Tapi ada juga jenis kekuatan yang dianggap anugerah dari dewa. Anugerah dewa? Nah, yang menarik, anugerah ini nggak pasif. Dia perlu diaktifkan atau dipancing lewat tindakan dan usaha ya pemberian dari manusianya sendiri. Jadi bukan cuma pasrah, dikasih kekuatan sama dewa, tapi ada interaksi. Manusia harus ngasih sesuatu dulu, biar bisa nerima dan pakai kekuatan dewa itu. Nah, itu dia konsep ketergantungan interaktif yang disorot sumber dari analisis Stocking. Para pahlawan Homer mungkin terima bantuan atau kekuatan dari dewa, tapi itu seringnya datang sebagai respons atas keberanian mereka, doa mereka, atau tindakan pemberian yang mereka lakuin. Timbal balik ya? Iya, dan sebaliknya kekuatan manusia aja sering nggak cukup, ada dinamika bolak-balik terus. Terus, Homer sendiri gimana ngambarin kekuatan ini di ceritanya? Ada hierarki jelas gitu nggak? Siapa pahlawan paling kuat? Menariknya, menurut analisis Stocking di sumber ini,
Si narator Iliad itu sendiri nggak pernah secara gamblang bilang satu pahlawan lebih kuat dari yang lain secara mutlak. Oh ya? Karakter-karakternya sih di dalam cerita ngaku-ngaku kekuatan itu nentuin status mereka. Tapi alur ceritanya justru sering nunjukin gimana kekuatan itu bisa gagal, nggak stabil atau nggak ngasih keuntungan pribadi yang awet gitu. Jadi identitasnya bukan dari seberapa kuat dia menerima kekuatan ya? Kayaknya lebih ke gimana dia bertindak pakai kekuatan yang dia punya. Aspek memberinya itu, bukan cuma status pasif yang dia terima atau dia miliki. Ini pandangan yang beda banget ya, soal identitas dan kekuatan. Bukan status pasif, tapi dibentuk lewat tindakan memberi. Terus kalau otot fisiknya sendiri gimana di epos Homer? Udah ada pemahaman kayak kita sekarang? Kayaknya hampir belum ada. Sumber nyatet kata Yunani, sarx, itu artinya daging, bagian lunak tubuh, itu memang ada. Kata maes, yang nanti jadi dasar kata muscle, itu juga muncul, tapi jarang banget. Cuma dikit. Iya, cuma 2 kali di Iliad. Dan itu pun dipakai buat deskripsiin luka spesifik pas perang. Misalnya otot besar di kaki atau urat yang keputus. Jadi belum ada konsep otot sebagai sistem penggerak yang kerja bareng kayak pemahaman kita sekarang. Fokusnya lebih ke daging sebagai bagian tubuh yang bisa luka. Oke, kita balik lagi sebentar ke Charles Stocking tadi. Perjalanan hidupnya, kayak yang digambarin sumber, seolah-olah nunjukin ketegangan antara dua dunia ini ya, dunia akademis sama dunia latihan fisik. Gimana dia akhirnya nyambungin keduanya? Sumbernya cerita gimana awalnya pas dia lagi ambil PhD klasik sambil kerja jadi pelatih kekuatan buat atlet olimpiade dan kampus, dia cenderung misahin dua identitas ini. Dipisah gitu ya? Iya, jarang ngobrolin riset Yunaninya di gym, sebaliknya juga jarang ngomongin latihannya ke kolega akademisnya. Awalnya, dia belum lihat tuh koneksi langsung antara ritual pengorbanan kuno yang dia teliti sama latihan fisik modern yang dia lakuin dan ajarin. Kayak ada pemisahan antara memberi usaha intelektual sama memberi usaha fisik. Tapi akhirnya nemu benang merahnya dong. Gimana tuh perubahannya? Nah, prosesnya itu bawa dia ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, yang ngejembatanin dua dunia itu. Kayak, apa tubuh manusia Yunani kuno itu sama persis secara biologi dan konsep sama tubuh kita sekarang. Terus, sejauh mana sih bahasa yang kita pakai kata-kata kayak kekuatan, otot, daging, itu nggak cuma deskripsiin, tapi juga ngebentuk cara kita paham, bahkan mungkin ngubah pengalaman kita soal tubuh. Wah, pertanyaan filosofis juga ya jadinya. Iya, pertanyaan ini buka pintu buat dia buat ngeeksplorasi gimana pemahaman kita soal otot itu berevolusi. Dia mulai nyambungin wawasan dari studi klasik sama ilmu kinesiologi. Dia mulai lihat gimana konsep memberi dan menerima dalam konteks fisik itu udah berubah makna sepanjang sejarah. Jadi setelah kita telusuri semua ini dari sumber yang Anda kasih, apa nih artinya buat kita? Buat Anda yang dengerin? Jelas ya, otot itu bukan sekedar jaringan biologis aja. Betul. Dia itu titik temu antara sejarah, budaya, bahkan gagasan filosofis yang dalam banget soal usaha, pengorbanan, identitas, dan hubungan kita sama sesuatu di luar diri kita. Mau itu dewa Yunani kuno atau tujuan pribadi kita sekarang. Ini benar-benar nantang pandangan simpel kita soal kekuatan. Tentu saja. Dan ini juga ngundang kita buat mikir lagi. Gimana sih cara kita nilai berbagai jenis pengetahuan? Apa kita masih tanpa sadar mewarisi bias sejarah yang nganggap pengetahuan fisik atau pengalaman tubuh itu kurang bernilai dibanding pengetahuan akademis? Mungkin ya. Bisa jadi. Gimana pandangan negatif soal atletik dari masa lalu, kayak yang diungkapin Galen atau awalnya sama Cooper, mungkin masih secara halus ngaruh ke pilihan pribadi kita soal kesehatan atau bahkan kebijakan publik soal promosi latihan fisik dan cegah penyakit. Contohnya ya proses pengakuan medis buat latihan kekuatan yang jalannya lambat itu. Nah, sebagai penutup nih, kita balik ke tema utama bab 1 ini. Memberi dan menerima. Ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Pahlawan Homer kan menerima kekuatan mereka, sebagian anugerah dewa. Tapi, anugerah itu baru aktif dan berarti pas mereka memberikan tindakan, keberanian, usaha. Menarik. Sekarang coba deh refleksikan kekuatan Anda sendiri. Bisa fisik, mental, emosional, apa aja. Bagian mana dari kekuatan Anda yang rasanya kayak sesuatu yang Anda terima aja gitu? Mungkin bakat atau kondisi bawaan.
Dan bagian mana yang jelas banget rasanya hasil dari usaha keras, latihan, disiplin, atau bahkan pengorbanan yang udah Anda berikan. Gimana tarian antara memberi dan menerima ini terus-menerus ngebentuk siapa diri Anda dan gimana Anda bertindak di dunia.